Well, so far feeling very good. I'm so proud to make this big decision in my life in football. As you mentioned before, in Europe, my work it's done. I won everything. I played the most important club in Europe, and for me now it's a new challenge, as you mentioned, in Asia. I'm glad for that. Al Nassr gives me this opportunity to show and develop not only for the football, but also for the generation, the young generation, the women's generation as well, for the young boys. And for me, it's a challenge, but in the same way, I feel very, very happy and very proud. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pencinta sepak bola di seluruh Nusantara. Kemenangan meyakinkan didapatkan tim nasional Indonesia saat melawan Arab Saudi, yang mana hasil pertandingan itu 2-0 untuk kemenangan Indonesia. Gol timnas Indonesia dicetak oleh Marcelino Ferdinand, yang mana di dalam pertandingan ini mencetak brace atau 2 gol. Lantas bagaimanakah tanggapan dari pelatih Arab Saudi, yang mana pelatih Hervé Renard adalah pelatih yang membawa Arab Saudi di Piala Dunia lalu tahun 2022. Seperti apa video selengkapnya? Yuk tanpa berlama-lama langsung aja kita cek. Ya, kemenangan yang meyakinkan ya, 2 gol tanpa balas ya melawan Arab Saudi. Pelatih Arab Saudi kaget dengan kejutan pelatih STY yang harus kalah dari timnas Indonesia. Di sisi lain, Pascal Struijk dan Hairul Ya, ini striker yang kita nanti-nantikan ya. Setelah menang melawan Arab Saudi. Pertandingan timnas Indonesia vs Arab Saudi berlangsung sengit. Timnas Indonesia mampu meraih 3 poin dalam pertandingan ini. Hervé Renard usai ditekuk timnas Indonesia mengatakan bahwa hal ini sebuah pengalaman yang sangat pahit dan di luar dugaannya. Menurut pelatih Arab Saudi, semangat para pemain dari timnas Indonesia lah yang membuatnya menelan pil pahit. Secara strategi para pemainnya sudah melakukan sesuai instruksi. Ya, ini yang pelatih yang membawa Arab Saudi mengalahkan Argentina ya. Berusaha keras untuk memenangkan pertandingan ini. Namun semangat juang pemain dari timnas Indonesia Tapi di tinggi. pertandingan kali ini Para pemain kami Arab sudah Saudi melakukan yang ditepuk terbaik, 2 gol namun tanpa kemenangan balas. gagal kami raih. Dan meskipun demikian, saya masih yakin bahwa kami bersama timnas Indonesia akan sama-sama lolos ke Piala Dunia. Saya sungguh benar-benar tidak menduga jika timnas Indonesia mampu memberikan kemenangan dalam laga ini karena kami sudah melakukan persiapan dengan baik. Pelatih Arab Saudi juga mengungkapkan bahwa penyebab kekalahan anak asuhnya adalah faktor cuaca dan lapangan yang menurutnya bola sulit dikontrol. Namun pelatih Arab Saudi Hervé Renard tak mau menyalahkan lapangan karena para pemainnya yang masih kurang efektif dalam memaksimalkan setiap peluang yang ada. Di sisi lain, Pascal Struijk dan Hairul Edewal siap gabung ke timnas Ya, Indonesia striker yang setelah kita menang nanti-nantikan melawan ya. Arab Saudi. Kemenangan ini membuat peluang timnas Indonesia makin terbuka lebar, di mana posisi Indonesia dari sebelumnya paling buncit bisa Ya, menjadi Indonesia di posisi ketiga klasemen grup C ya. tergantung dengan pertandingan di tim lain. Timnas Indonesia untuk memastikan lolos ke babak selanjutnya, babak play-off kualifikasi Piala Dunia keempat, masih memerlukan 2 kemenangan lagi. Menang melawan Bahrain dan China di GBK lah harapan timnas Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya. Namun peluang timnas Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia sudah berat. Timnas Indonesia harus mampu kalahkan Australia dengan telak di kandang Australia. Namun peluang tersebut masih ada dengan masuknya Ole Romeni, Hairul Edewal dan Pascal Struijk. Dengan kemenangan melawan Arab Saudi ini, Hairul dan Pascal Struijk dikonfirmasi akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Media Belanda @Voetbal Federland mengatakan bahwa masuknya Ole Romeni ke timnas Indonesia akan menjadi bahan pertimbangan kedua pemain Hairul Edewal dan Pascal Struijk untuk bergabung ke timnas Indonesia. Di mana ia mengatakan bahwa kedua pemain handal tersebut siap gabung ke timnas Indonesia jika ada harapan lolos ke Piala Dunia.
Dengan menang melawan Arab Saudi, peluang lolos ke Piala Dunia maka kembali terbuka, apalagi setelah Kevin Dix dan Ole Romeni. Masuknya dua pemain tersebut timnas Indonesia jika ditambah Pascal Struijk dan Hairo Riedewald, diprediksi mampu menyapu 3 laga yang tersisa, yaitu melawan Bahrain, China dan Australia. Meskipun belum mampu kalahkan Jepang, namun peluang langsung lolos ke Piala Dunia terbuka lebar. Dan hal ini menjadi kabar gembira bagi timnas Indonesia. Semoga semua dilancarkan. Ya, semoga bisa lolos ya Indonesia ya. Piala Berikut Dunia. hasil akhir pertandingan Indonesia vs Arab Saudi. Indonesia berhasil melaju ke 4 besar. Timnas Indonesia berhasil memenangkan pertandingan melawan Arab Saudi dengan skor 1-0 dalam babak pertama, di mana Marcelino Ferdinand menjebol gawang lawan pada menit ke-32. Meskipun demikian, kemenangan tersebut tidak terwujud tanpa kontroversi, karena ada dua keputusan VAR yang mempengaruhi jalannya pertandingan tersebut. Meskipun demikian, wasit VAR bersikap adil dan gol disahkan. Timnas Indonesia memperlihatkan performa yang lebih agresif dan menekan dibandingkan dengan tim lawan sepanjang babak pertama. Timnas Indonesia dengan cepat mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan, menciptakan 3 peluang berbahaya yang sayangnya belum berbuah gol. Ya, permainan Indonesia sangat mendominasi serangan ya di babak-babak awal yang berdampak signifikan terhadap jalannya pertandingan, seperti kartu merah yang dihindarkan dari Justin Hubner dan penalti yang tidak diberikan kepada Arab Saudi. Justin Hubner hanya diganjar kartu kuning meskipun mengenai kepala pemain Arab Saudi, karena kena bola lebih dahulu. Gol tunggal dalam pertandingan tersebut diciptakan oleh Marcelino Ferdinand setelah mendapat umpan dari Ragnar Oratmangun dalam sebuah serangan balik yang matang. Kedua pemain tersebut sangat berperan dalam membawa timnas Indonesia unggul atas Arab Saudi. Selain itu, Marcelino Ferdinand juga hampir membuka keunggulan bagi timnas Indonesia sejak menit pertama jika tidak dimenangi oleh ketepatan kiper Arab Saudi. Pada menit ke-8, Rafael Struijk juga mendapat peluang bagus, namun sontekannya masih bisa ditepis kena oleh tiang kiper ya. lawan. Selama pertandingan, Arab Saudi mencoba memberikan ancaman dengan tendangan keras yang diantisipasi dengan baik oleh kiper timnas Indonesia, Maarten Paes. Meskipun demikian, usaha Arab Saudi masih belum cukup untuk mengejar ketertinggalan dari gol yang dicetak oleh timnas Indonesia. Kedua tim saling berbalas ancaman hingga babak pertama berakhir. Namun timnas Indonesia berhasil mempertahankan keunggulan tipis mereka. Dalam tambahan waktu 8 menit, mereka tetap mampu menjaga gawang mereka tetap steril tanpa kebobolan dan menutup babak pertama dengan skor 1-0 untuk keunggulan timnas Indonesia. Untuk di babak kedua pertandingan masih sangat menegangkan, namun kami belum sempat merangkumnya. Kemenangan berpihak ke timnas Indonesia dan timnas Indonesia berhasil menyalip 2 negara sekaligus China dan Bahrain, sehingga timnas Indonesia masuk ke peringkat 4 untuk hasil akhir silahkan cek di judul kami. Ya, Indonesia menang 2-0 ya. Shin Tae-yong, pelatih tim nasional sepak bola Indonesia, mendapat kritik tajam setelah timnya mengalami kekalahan telak dari timnas Jepang. Meski kritik negatif menghujani, respons berkelas yang ditunjukkan oleh Shin Tae-yong menunjukkan kedewasaan dan profesionalisme sebagai seorang pelatih. Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di SUGBK, Senayan, Jakarta, pada tanggal 15 November lalu. Memang, dalam pertandingan tersebut, Jepang memang lebih diunggulkan daripada timnas Indonesia di atas kertas Jepang memang kualitas lebih pemain dan berpengalaman ya. pengalaman tim. Kekalahan telak timnas Indonesia dalam pertandingan tersebut menimbulkan kritikan pedas terhadap Shin Tae-yong, dengan beberapa pihak bahkan membandingkannya dengan situasi yang dialami Kim Pan-gon di Malaysia kala itu. Seperti yang dialami Kim Pan-gon di Malaysia pada masa lalu, Shin Tae-yong saat ini mendapat kritikan keras dan tekanan yang tinggi, baik dari internal maupun eksternal, karena adanya ekspektasi yang tinggi dari masyarakat terhadap timnas Indonesia. Harapannya, timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong dapat memberikan hasil terbaik pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini. Dalam menghadapi situasi tersebut, Shin Tae-yong memberikan pengakuan bahwa ia merasakan tekanan dari berbagai pihak. Meskipun demikian,
Pelatih berusia 54 tahun tersebut tidak mengungkapkan perasaannya terkait media dan masyarakat yang memberikan kritik keras kepadanya. Menurut Shin Tae-yong, tekanan dan kritikan yang ia terima merupakan hasil dari cinta yang besar masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Menurutnya, ketika timnya menang atau kalah, akan selalu ada liputan baik dan juga berita negatif. Hal ini membuatnya menyadari bahwa sebagai seorang pelatih, ia tidak bisa hanya fokus pada berita positif saja, tetapi juga harus bisa menerima kritik dan evaluasi. Shin Tae-yong menyadari bahwa kritikan merupakan bagian tak terpisahkan dalam profesi pelatih. Oleh karena itu, ia berharap agar para pemainnya dapat bangkit dan tampil maksimal dalam laga-laga berikutnya, termasuk pertandingan melawan Arab Saudi yang akan digelar di SUGBK, Senayan, Jakarta, pada Selasa. Ya, pertandingan selanjutnya melawan Bahrain ya, yang kita sangat menantikan ya, bulan Maret tahun depan ya. Tae-yong menegaskan bahwa sebagai seorang pelatih, ia tidak boleh hanya mendengarkan pujian atau berita positif semata. Ketika timnya tidak meraih hasil maksimal, ia harus mendengarkan kritik dari para penggemar agar dapat melakukan evaluasi dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi oleh timnya. Shin juga menekankan bahwa perubahan dalam dunia sepak bola tidak bisa terjadi secara instan, melainkan memerlukan waktu dan usaha yang sungguh-sungguh. Ya, harus progres ya, tidak ada yang instan pentingnya ya. pendekatan bertahap dalam sepak bola dan mengajak semua pihak untuk bersabar. Menurutnya, perubahan dalam dunia sepak bola membutuhkan proses yang tidak dapat terjadi secara Tapi instan. sejauh ini perjalanan timnas Indonesia bersama Shin Tae-yong menunjukkan progres yang begitu sangat menanjak ya, Minta dukungan dari para penggemar sepak bola Indonesia, terutama dari ranking FIFA ya. pengembangan tim secara bertahap. Meskipun bukan merupakan orang Indonesia, ia berharap dapat memenuhi ekspektasi dan harapan yang ada. Shin Tae-yong menegaskan bahwa meskipun bukan merupakan orang Indonesia, sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, ia akan berusaha sebisa mungkin untuk mencapai kesuksesan dan mengemban tanggung jawabnya dengan penuh dedikasi. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa meskipun tujuan utama adalah lolos ke Piala Dunia dan itu sangat baik, namun jika tim tidak berhasil lolos, mereka harus tetap melihat progres dan pembelajaran yang didapat. Ia menyadari bahwa posisinya sebagai pelatih timnas Indonesia tidaklah mudah dan terkadang melelahkan, namun ia merasa didukung secara luar biasa oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Dukungan tersebut memberinya kepercayaan diri dan motivasi untuk terus berjuang, serta ia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para penggemar tersebut. Ya, kita dukung selalu ya perjalanan Shin Tae-yong bersama tim nasional Indonesia. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, memandang bahwa materi skuad timnas Indonesia setara dengan timnas Jepang dan Korea Selatan, sehingga layak untuk ditempatkan di peringkat 9 terbaik di Asia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan pandangan yang menarik mengenai komposisi skuad timnas Indonesia saat ini. Menurutnya, kualitas para pemain Garuda sudah setara dengan timnas Jepang dan Korea Selatan, sehingga layak untuk ditempatkan di 10 besar Asia. Penilaian tersebut menunjukkan keyakinan Thohir terhadap kemampuan dan potensi skuad timnas Indonesia dalam bersaing di tingkat regional. Timnas Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-130 dalam peringkat dunia FIFA. Jika dilihat secara spesifik dalam peringkat negara-negara Asia, timnas Indonesia berada di posisi ke-23. Peringkat ini mencerminkan posisi timnas Indonesia dalam kompetisi sepak bola internasional. Erick Thohir menyatakan bahwa posisi timnas Indonesia saat ini tidak mencerminkan komposisi dan kualitas skuad Garuda yang ada. Menurutnya, timnas Indonesia seharusnya terus berupaya untuk meningkatkan prestasinya dan mengejar peringkat 9 terbaik di Asia. Thohir meyakini Ya, semoga kedepannya lebih baik lagi ya timnas Indonesia ya, dengan meraih prestasi yang sangat dinantikan oleh pecinta sepak bola di Indonesia ya. dan pencapaian timnas Indonesia di kancah sepak bola Asia. Erick Thohir menyatakan pandangannya tidak terlepas dari variasi latar belakang pemain timnas Indonesia saat ini. Skuad Garuda telah berubah dari sebelumnya yang didominasi oleh pemain Liga 1 Indonesia. Timnas Indonesia saat ini telah diisi dengan sejumlah pemain diaspora atau yang sering disebut abroad. Dari daftar 27 pemain yang dipanggil untuk periode November, sebanyak 16 diantaranya memiliki status abroad. Hal ini menunjukkan adanya diversitas pemain yang bermain di luar negeri namun memilih untuk mewakili Indonesia di kancah sepak bola internasional.
Wow, semoga timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia berkat kemenangan dari Arab Saudi. Dan semoga di sisa laga grup C ini timnas Indonesia bisa menyapu bersih agar timnas Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia dan menempati runner-up grup C pada kualifikasi ini. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa dukung selalu tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.